Shalom, salam sejahtera buat kita semua, bagi para hamba-hamba Tuhan dan jemaat GSJA se-Jawa Barat. Pembacaan Alkitab kita hari ini sampai di Yeremia pasal 10 sampai pasal 12. Hari ini kita bahas tentang kepada siapa kita percaya. Dari pembacaan kita pasal 10 sampai pasal 12. Hari ini kita mau belajar dari pasal 10 sampai pasal 11. Kita melihat bahwa bangsa Israel tidak percaya akan Tuhan. Bangsa Israel lebih taat kepada dan mengikuti bangsa-bangsa lain untuk menyembah kepada Allah-Allah atau ilah-ilah lain daripada menyembah kepada Tuhan. Mari kita lihat dari Yeremia pasal 10 ayat 2 sampai 3. Beginilah firman Tuhan, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah-langkah bangsa. Bangsa janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih, kita tahu bahwa Baal itu terbuat dari kayu. Ada tukang kayu yang memahat, yang melukis, yang membuat indah sesuatu untuk mereka yakin bahwa benda itu bisa menjamin atau melakukan mujizat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak mau umat yang dipilih Tuhan itu berpaling kepada Baal. Tuhan mengutus Yeremia untuk mengingatkan dan menasihati umatnya supaya mereka jangan mengikuti bangsa-bangsa itu. Bangsa-bangsa yang tidak percaya akan Tuhan. Tuhan mau umat yang dipilihnya itu hidup benar di hadapan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu menyertai mereka. Di dalam ayat yang ke-12 dari pasal 10 itu dikatakan bahwa Tuhan yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat serta dengan hujan dan mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Tuhan yang jelas-jelas Dia berkuasa, Dia membuat segala sesuatu. Ya, Dia bisa membuat keajaiban dalam kehidupan kita. Bangsa Israel tidak percaya bahwa Tuhan yang mengatur semuanya, Tuhan yang menyediakan masa depan buat mereka. Mereka lebih pilih percaya kepada bangsa-bangsa yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Di dunia ini kita mau memilih cari siapa? Kita lebih memilih kepada manusia atau kepada Tuhan? Kita lebih memilih berhala atau kepada firman Allah? Koreksi hidup kita sehingga hidup kita ini jadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Ketika ada orang mau datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, tetapi hidup kita masih mendua, setengahnya untuk dunia, setengah untuk Tuhan. Setengahnya percaya kepada Baal, setengahnya percaya kepada Tuhan. Bagaimana orang yang kita layani, dia bisa melihat sesuatu nyata dalam hidup kita. Bangsa Israel tidak percaya kepada Tuhan, sedangkan Tuhan itu menjadikan langit dan bumi. Dia menyediakan segala-galanya buat kita. Benar-benar Tuhan tidak mau umatnya jauh dari Tuhan. Bayangin ketika kita keluar dari jalurnya Tuhan, Tuhan masih mengingatkan kita, itu dosa, jangan kamu ikutin. Kita masih bisa ditegur sama Tuhan. Ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita masih diingatkan Tuhan, itu salah, jangan dilakukan.
ayat yang ke-11 dikatakan bahwa bangsa Israel melanggar perjanjian Tuhan. Kita melihat bahwa dalam Keluaran 20 ayat 3-5 dikatakan bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya. Jelas-jelas Tuhan marah kalau kita menyembah kepada berhala. Jelas-jelas Tuhan tidak mau kita menyembah kepada berhala. Yang jelas-jelasnya mati, tidak hidup, tidak berkuasa. Apakah kita masih melakukan seperti ini? Ada. Ada banyak orang yang melakukan seperti ini. Datang menyembah kepadanya, membuat patung, membuat benda-benda yang dianggap sesuatu yang berharga buat dia. Waktu kami di Kalimantan Timur, ketika kami 6 tahun melayani di sana, kami banyak dihadapkan dengan peperangan rohani, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kami di sana, apalagi kami di pedalaman banget ya, pedalaman. Kami bisa melihat bagaimana orang sakit dibawa kepada dukun untuk diobatin. Terus ketika mau menanam padi, itu ada ritualnya untuk supaya dijaga, lindungi tanaman supaya tidak dimakan hama atau dirusakin orang. Bayangin Bapak Ibu, mereka lebih percaya manusia daripada percaya kepada Allah. Kami selama di Kalimantan Timur bertentangan banget, tapi anak-anak Tuhan, jemaat yang kami layani tahu bahwa itu dosa ketika mereka melanggar perintah Tuhan bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa hidup kita harus senantiasa berserah sepenuhnya buat Tuhan. Kita harus percaya sepenuhnya buat Tuhan bahwa Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Jangan mendua hati. Jangan biarkan apapun yang menghalangi Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mau uang, mau keluarga, karir, atau apapun, jangan sampai kita menduakan Tuhan. Tuhan tidak mau diduakan. Dia mau kita Tuhan mau supaya dia nomor 1 dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih, bahwa bangsa Israel tidak taat akan firman Tuhan. Tidak mendengar apa yang Yeremia sampaikan. Akhirnya Yeremia menyerah kepada Tuhan. Dari Yeremia pasal 12 ayat 1 dikatakan bahwa Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan Engkau, tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang yang fasik, sentosa, semua orang yang berlaku tidak setia. Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar, mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tapi jauh dari hati mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, bangsa Israel tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia buat mereka. Akhirnya dia kembalikan untuk Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak atas hidup mereka. Biar Tuhan yang bertindak atas bangsa Israel. Kita jangan marah kalau orang-orang di luar Tuhan, mereka lebih berhasil daripada kita. Jangan marah, jangan iri sama mereka, karena mereka itu sementara. Tapi kalau kita hidup dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, ada jaminan kekal buat setiap kita. Memang benar, kalau kita melihat orang-orang yang gak percaya sama Tuhan, mereka lebih sukses daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di lingkungan dengan kita, saya berada dalam lingkungan yang berbeda dengan kami. Tapi kami
bisa beradaptasi dengan lingkungan dan mereka baik sama kami. Saya berdoa supaya kita dimanapun kita beradaptasi, dimanapun kita berada, jangan sampai kita ke bawah arus, jangan sampai kita ke bawah sama mereka. Biarkan kita menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Tetap mengandalkan Tuhan dalam apapun, dan orang bisa melihat Yesus dalam hidup kita. Tidak usah banyak ngomong, tapi lewat perbuatan kita pun orang bisa lihat Yesus dalam hidup kita. Mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Yang pertama, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya padanya. Ada harapan dan selalu diberkati dalam apapun ketika kita percaya kepada Tuhan. Yang kedua, mengapa kita percaya kepada Tuhan? Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ada harapan, ada masa depan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Apa saja yang kita kerjakan dibuat berhasil. Dan yang ketiga, mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Ada jaminan kekal bagi setiap orang yang mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati. Itu akan mendapat jaminan kekal bersama dengan Tuhan. Biarkan hidup kita mengandalkan Tuhan, Yesus yang utama dan terutama dalam hidup kita. Sehingga lewat hidup kita ada banyak orang diberkati dan ada banyak orang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.